Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Novi Tri Selvia. Apa kabar, Novi? Baik. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak selama ini? Pernah. Seperti apa ceritanya? Seperti ini. Kurang lebih 3 minggu yang lalu, ketika saya berada di lokasi syuting, dan lokasi itu memang, kata orang memang terkena angker. Tempat itu angker? Tempat itu angker banget. Di Jakarta, di luar Jakarta? Di daerah Jakarta. Oh, daerah Jakarta, oke. Iya. Lalu? Jadi ketika saya merasa dingin banget kan, karena itu hari itu hujan, dan saya mau ngambil bantal sama selimut saya di dalam mobil. Saya ketika habis itu saya kebingungan, mau minta bantu siapa yang mau bantuin saya untuk nganterin saya ke parkiran. Habis itu ada datang seorang ibu-ibu, dan ibu-ibu itu lagi ngambil barang anaknya di mobil, dan saya minta tungguin. Bu, saya bilang, bisa nggak tungguin saya sebentar ya Bu? Saya mau ngambil bantal sama selimut saya di dalam mobil. Iya Dek, katanya. Jadi pas saya mau buka mobil, tiba-tiba saya ngelihat sosok yang sangat amat besar dan kayak mau nerekam saya. Di mana? Dalam mobil, di luar mobil? Di luar mobil. Jadi habis itu langsung saya lari dan teriak, nggak jadi Bu, nggak jadi, saya bilang. Terus ibu itu bilang, Dek, kamu kenapa? Dan ibu itu langsung merinding dari atas kepala sampai ke ujung kaki, dia bilang. Oh, itu padahal ibu itu nggak ngelihat apa-apa ya, tapi tiba-tiba merinding aja. Ibu itu yang merinding, aku yang ngelihat. Kamu yang ngelihat sosoknya? Ngelihat. Dia diem aja sosok itu? Dia mau nerekam aku, sosok yang besar. Aku nggak tahu itu, tapi yang aku lihat sepertinya itu adalah sosok genderuwo. Aku nggak tahu genderuwo itu adalah apakah itu genderuwo yang memang sudah jadi penunggu di sana, atau genderuwo yang selama ini ngikutin saya. Ada yang ngikutin? Iya. Tapi kamu baik-baik aja kan? Baik-baik aja, tapi sebenarnya saya capek dan sangat lelah dengan keadaan seperti itu. Sampai sekarang masih suka merasakan hal yang sama? Sampai sekarang. Mudah-mudahan sih kamu baik-baik aja dan termasuk malam hari ini tidak merasakan hal-hal yang aneh ya. Ya. Baik, Novi, kita akan segera bertemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku akrab dengan dunia supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ika. Benar kena ya Bu? Kena. Sampai sekarang masih Bu? Meninggal. Tapi praktek supranaturalnya masih sering Ibu lakukan? Enggak, saya udah tobat. Tujuannya jadi malam hari ini supaya di rumah justru menghilangkan gangguan-gangguan yang Iya. sering datang ya. Ritualnya udah gak pernah dilakukan? Enggak, cuman jimat masih banyak Kak Bayu. Masih banyak jimat. Oke, Iya. baik. Kami akan meminta Roy untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi dan mudah-mudahan malam hari ini masalah Ibu bisa selesai dan mendapatkan solusi semuanya supaya lebih tenang hidupnya. Baik, kita akan ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ika, terlahir tanggal 28 Maret 1970. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang pemberani dalam melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Saya melihat ia mudah sekali tersinggung dari ucapan orang-orang di sekitarnya. Rasa sakit hatinya membuat ia memilih jalan yang salah. Saat ini, Ika mengalami ketakutan yang sangat parah. Saya melihat ketakutan ini karena perbuatannya sendiri. Kekuatan itu membuat Ika tidak dapat mengendalikan dirinya. Saya melihat sosok kakek-kakek yang menyeramkan di tubuh Ika.
saya akan membantu Ika pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Ibu Ika Iya, dengan Kak Roy. tanggal lahir 28 bulan 3 1970. Iya, betul. Ibu Ika sering melakukan ritual sejak muda dan pertama kali itu diajak oleh omnya yang memang Pak D. Pak D, seorang D. dukun santet Iya, ya. iya. Ini niatnya untuk diwarisi ilmunya, Iya. lalu kemudian sering mengumpulkan jimat di Betul. rumah. Sekarang masih banyak jimat-jimat yang tersimpan tapi tidak pernah melakukan ritual. Tidak. Pernah mengirim santet ke orang lain dan sampai meninggal dunia. Iya. Dan sekarang di rumahnya sering mengalami gangguan seperti ada genderuwo Iya. atau sosok yang berambut panjang dan lain-lain, Iya. bahkan anaknya juga Iya. terganggu. Iya, sampai meninggalkan rumah. Sampai meninggalkan rumah ya Iya. sangat. Gimana, Roy? Jadi saya agak terkesima dengan apa yang saya lihat sekarang. Jadi ya permisi deh, Iya. sayanya ngomongnya harus juga supaya Ibu Ika nggak stres juga ya. Iya. Saya lihat pertama kali terkesima dengan jimat-jimatnya yang dipakai di gelang, di jari, dikalungin ya. Itu green apa sih, green emerald gitu ya. Iya. Saya butuh glove kayaknya di sini. Saya mau lihat langsung ya. Baik, Kak Roy. Siap. Punya jimat. Oh, temenin aku deh. Nemenin. Saya seneng cantik. Mbaknya cantik. Aduh, tapi Baik. gini. Saya nggak mau Ibu Ika tiba-tiba lost control ya. Tapi boleh ketika terserah bebasin Ibu Ika seperti apa. Tapi saya pengen lihat terlebih dahulu apa aja sih sebenarnya yang dipakai. Ini Kak Roy. Saya suka sekali warna hijau dan merah, Kak Roy. Dari dulu. Itu Boleh dapat dari dilihat, mana, Kak? Bu? Boleh, ya. Dapat dari mana? Saya suka dapat dari dalam gua, saya suka dapat dari laut, saya suka dapat dari kali, saya suka dapat di jalanan. Dapat Dapat. tiba-tiba atau dikasih orang? Enggak dikasih, dapat nemu. Kalau orang Jawa bilang nemu. Oke. Nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Bisa Kak Roy, bisa. Saya pengen tahu kalau misalnya tanpa barang-barang ini, kamu masih punya ilmu apa? Kau masih hobi atau tidak? Tapi kamu sendiri melihat ada memang ilmu yang dikuasai oleh Ibu Ika ini ya, Roy? Iya memang sih. Ada hobi. rasa- Ya memang sebagai hobi. Roy, Ya. kalau aku boleh ngomong bisa nggak? Iya. Boleh. Aku ngerasa kayaknya ibu ini kayak ada genderuwonya deh. Ada genderuwo. Kayak ada genderuwo yang ngikutin. Coba kalau kita jadiin mediumisasi, Hah, Roy? seperti apa ya bentuknya nantinya? Orangnya gede. Yang satu lagi deh. Baiklah. Apa yang kau rasain? Aku ngerasa ibu ini kayak apa sih, kayak dideketin sama genderuwo. Karena genderuwo, aku juga kayak diikutin genderuwo, jadi aku tuh kayak ngerasa kayak memang bener-bener ini banget sama dia. Kayak klop banget. Jadi kamu ngerasa diikutin genderuwo dan dia dengan beliau jadi klop gara-gara genderuwo. Jadinya seperti itu aku ngerasanya. Saya senang. Dari awal dia Cantik. bilang dia senang sama saya, jadi saya Cantik. sudah Saya ini. suka anak perempuan. Saya nggak punya anak perempuan. Punya anak angkat. Baik, itu boleh dipakai lagi deh. Boleh. Silakan Nah. tunggu. Kayaknya beliau merasa hampa kalau nggak pakai gitu. Iya, pusing. Oke, silakan. Makasih. Saya mau menggambar sosok apa yang saya lihat di kepala saya. Novi, kamu ngelihat atau merasakan ada yang Ngerasa ngikutin kayaknya dia? benar-benar gede. Benar-benar. Benar gede, hitam, Pinter. besar. Betul. Ini sama seperti yang biasa kamu rasain ya? Sama. Selain genderuwo juga, saya melihat ada sosok kakek-kakek yang luar biasa menyeramkan. Iya. Betul Kak Roy. Tapi saya lihat di sini kakek-kakek ini tampaknya nggak nyaman kalau dibahas banyak-banyak Iya. gitu. Dia bisa masuk dan marah bahkan. Dia Ya, nggak suka. saya lihat itu sih serem. Iya, dia nggak suka. Dan saya ngerasa memang
Ibu Ika punya hobi yang unik sekali berkunjung ke goa-goa untuk semedi Ngumpulin jimat ya. dan mengumpulkan jimat walaupun sebagai ibu rumah tangga, Iya. tapi ketertarikan beliau terhadap dunia magis atau jimat itu memang tinggi gitu. Ibu tahu sosok ini? Tahu, Siapa itu, Bu? itu yang jagain saya. Sejak kapan Ibu merasakan Dari umur berapa, 15 tahun itu. Sejak saya kayak nggak ada yang nyuruh, tapi kayak ada yang nyuruh aja, harus ke sana seperti itu. Sebenarnya Mau saya berhenti susah. curiga juga tujuan dari ke mana, ke situ, ke sana, ke goa ini goa itu sebenarnya untuk nyari ini kan uang instan gitu. Iya, pesugihan. betul Kak Roy, bener, betul. Ibu tadi nggak nyebut soal pesugihan, jadi Enggak. tujuannya utamanya untuk mendapatkan uang Iya. melalui pesugihan. Iya, Serem sih. baru-baru ini Dapat, Bu? JM namanya. Apa Saya nyari pesugihannya namanya JM. Kenal nggak? JM? JM. JM itu jual musuh. Jual Jual musuh? Jual musuh. Jual musuh. Jual musuh itu seandainya saya nggak suka sama Kak Bayu, seandainya ya. Terus Kak Bayu saya jual Kemana? ke jin. Nanti saya- dijual soulnya kali ya, Iya. jiwanya Ya. digadaikan kan. Jadi Ditumbalkan. Ditumbalkan. Gitu ya? Ditumbalkan. Jual musuh. ya itu JM namanya, tapi ternyata kebelakangannya bukan JM. Tapi? Anak saya uang 35 miliar sama emas batangan cap apa itu. Jadi ini emas batangan segini ya. Terus bawahnya itu 2 peti. Uangnya 35 M. Anak saya dua-duanya yang mau diambil, nggak jadi musuh saya yang diambil. Tadi perjanjiannya udah di atas materai di dalam gua itu. Materai, Bu. Iya, Materai. pakai materai 6.000 Ada kekuatan hukumnya dong berarti ya? di alam roh sana ya? di alam roh sana. Di situ itu ada JM, ada kawin, ada pinjam. Kita tinggal pilih 3. Ada materainya. Ada materainya, Materai Kak Roy. 6.000 katanya Roy. Bu, Iya. kalau ada misalnya surat Iya. perjanjian kerjasama gitu Iya. ya, ada materai, lalu kemudian ditandatangani kedua belah pihak begitu kan ya? Iya. Nah ini ditandatangani sama siapa ya, Bu? Saya sama Jin. Ibu tanda tangan di situ? Iya. Dengan Sama cara naruh biasa foto. tanda tangan? Iya. Jinnya tanda tangannya gimana itu, Bu? Mbak, saya yang tahu. Kak Bayu pengen tahu? Ya, kami penasaran soalnya saya nggak pernah nggak kebayang aja gitu. Apa tiba-tiba bentuk ada tulisan juga? Dan kalau misalnya ada yang melanggar kontrak itu tuntutnya kemana, Bu? Nontonnya ke nyawa saya. Kenyawa. Nyawa. Iya. Taruhannya nyawa. Iya, bertaruhnya Nyawa saya. memang mungkin pesugihan memang seperti Iya. itu ya. Jadi kalau nggak ujung-ujungnya nyawa ibunya, mungkin nyawa anaknya. Iya. Turunannya biasanya. biasanya kayak Iya. gitu. Jadi ya. Ini nyata anak saya benar-benar mau diambil uang, langsung saya bekukan. Uang harusnya udah terima ke saya. Benar-benar Dibekukan. 35 miliar. Kalau kita jual keluarga itu 50 miliar sampai 60 miliar. Tapi kalau musuh 25 miliar sampai 35 M. Itu sama jinnya Iya. yang dijual tuh diapain, Bu? Diambil nyawanya Suruh sampai kerja. meninggal? Suruh kerja. Kerjanya ngapain? Nggak tahu di alam gaib sana. Oh, jiwanya diambil berarti meninggal Iya, dong? meninggal. Jadi seperti tumbal, Kak Bayu. Memang seperti tumbal tumbal. sih, bukan seperti tumbal. Emang tumbal ya? Memang tumbal sih. Cuman kita ternyata tidak bisa percaya 100% sama, maaf ya, sama makhluk gaib. Karena Iya, udah perjanjian di atas materai, musuh saya mau diambil, kenapa uang udah di mata saya, langsung itu. Anak saya, anak kandung saya satu-satunya, laki-laki, anak angkat saya, yatim piatu mau diambil, dosanya seperti apa saya nanti, langsung saya bekukan. Oh, Bekuin. ibu nggak kasih anak ibu? Tidak, Jadi perjanjian itu ibu langgar? langgar. Ibu tapi ada konsekuensinya nggak? Ya ini sekarang saya kayak gini, makanya saya datang ke Kak Roy, saya mau minta tolong, Ya, minta baik. bantuan Kak Roy, biar saya tenang Kak Roy. Tolong. Kan? Apa itu Roy? Maaf Kak Roy, saya yang ganggu di sini, maaf. Nggak apa-apa. Maaf Neng, maaf. Maaf. Saya minta dupa yang panjang. Saya pengen bakar.
Tapi saya curiga juga, Ibu Ika pasti bawa sesuatu. Kalau nggak mungkin bisa terjadi kekacauan di sini. Iya. Bawa Kak Bayu. Bawa Boleh. apa, Bu? Jimat. Silakan. Boleh. Dia boleh. Silakan, ya. silakan. Itu biasanya Roy, kalau misalnya dia dapat duit kayak tadi kan, pesugihan dapat duit. Terus kalau dia belanjakan uang Mana itu, jimat saya tadi? apa memang utuh atau bisa berubah? Nah itu yang harus dipertanyakan. Uang gaib apa nyata begitu ya? Uang yang dia terima. Iya, yang diterima tuh benar-benar bisa dibelanjain, digunain untuk Pas transaksi. ketika dia sudah melakukan transaksi, terus orang yang nerima ini gimana? Ibu pernah dapat benar-benar uang dan emas yang diterima dan dipakai nggak? Belum berani. Kalau dipakai anak saya pasti udah meninggal. Tapi udah pernah lihat bentuknya? Ada. Uangnya udah di depan Ada, Ibu? sampai sekarang ada. Masih saya itu. Kalau anak Kalau saya dipakai transaksi biasa normal? normal. Seperti uang Ya. biasa pada umumnya? Tapi Oh, anak saya Jangan dibuka dulu sebelum saya baik, pengen Kak. tahu ini aman atau tidak. iya tolong Kak. Apa ya Ibu? Jimat? Iya. Semoga tidak mengganggu orang lain ya. Ataupun kalau kamu misalnya terjadi sesuatu sama kamu, badan kamu yang dipakai. Iya. Boleh saya buka? Silakan. Aman. Aman, Bu. Semua aman. Kak Bayu Mau aman. ke sana untuk Nggak lihat? apa-apa. Silakan. Enggak, Nov. Roy.